yang membanggakan untuk anakku. Cinta pertamanya anakku harus aku, dan aku pengen jadi suami yang benar-benar kuat kayak bojoku. Karena cuman bojoku satu-satunya perempuan yang saat aku jadi sampah pun dia memilih duduk bareng sampai sekarang. Kenapa kon kok moro-moro berhenti? Berhenti itu setelah bapakku meninggal. Pas beliau meninggal, aku baru mengerti kenapa aku narkoba, terus kenapa aku gak pulang. Aku pengen dicari, aku pengen mengulangi momen posisi SMS dari ayah. Itu tok. Dan itu tidak tak temukan. Aku dengar suara jantungku. Dek, dek, dek gitu. Denger loh ya, bapak tuh menurutku apa ya? Sosok bapak tuh tempat kita mengadu. Tapi nek tentang bapak, kayak masalah itu kayak dadi gak ono, kayak ya wis gak usah dipikir maneh. Menenangkan, mengayominya di situ. Aku ada satu fakta lagi sing aku juga gak pernah buka. Aku buka waktu di outing talent MLI. Sekarang bersama saya adalah Firza Falaza. Encer utekmu. Encer sekali kan, guyonan segala macem. Iya. Daldul-daldul ngono tok wis. Iya benar. Kadang beberapa klien juga nang komen di sandi aku sing menemui. Oh iya iya. Karena pengen cair. Gitu. Biasa nih ya, wong lek encer uteke kayak ngono, iku pernah mengalami masa-masa yang sangat membuat dia akhirnya lost control. Artinya lost control itu kayak bebas. Oh ya. Ono momen yang pernah kamu lewati sampai kayak Ono lah. Iya ono ya. Momen kayak apa iki? Nah, iki enggak. Iki sing gara-gara videoku laris iku butuh air mata. Tak perjelas lagi ya. Dengan Firza Falaza ini seorang stand up comedian. Dia ini juga content creator. Dia ini juga singer, iya. Dan lebih tepatnya dia ini seniman. Seniman, bener. Kan ket biyen koyo ngono apa ana satu? Pasti ada satu momen perubahan lah. Itu saat aku SD kali perubahan itu ya. Karena TK itu sempat nang desaku Madiun. Nah, di sana tuh benar-benar dididik agama sing kuat banget. Subuh tuh bangun, berbohong itu dosa, gitu dan lain sebagainya. Sampai di titik mondok, Fir. Enggak, kakekku kiai. Oh, di Caruban itu. Jadi dididik di sana, ya ambek om-omku juga nek subuh tuh dipukuli pakai sajadah. Oh, biar bangun nih ya, bentangi. Terus setelah itu ketika aku SD STK di Caruban, SD di Surabaya itu, aku merasa ternyata berbohong tuh nggak masalah. Ninggal sholat itu enak gitu, kayak gitu. Bukan enak ya, maksudnya ya gak ada masalah. Duniawi mulai masuk di situ, sehingga apa sing benar-benar wis tak jaga dulu ya luntur aja, hilang aja. Aku pernah sampai debat sama salah satu takmir di Kampung Jedong itu, karena ada masjid dua kan di situ. Jadi ada Jumatan dalam satu kampung ada dua masjid itu gak boleh. Aku sampai debat gitu dan dia menjelaskan kalau tempatnya memang gak cukup gak apa-apa nak gitu. Tapi dari situ kan anjir arek cilik loh mendebat seorang pemuka agama di kampung tersebut kan sangat luar biasa itu. Akhirnya ya wis itu. Aku merasa ya wis gak perlu tak jagani ternyata selama ini. Tapi kalau jujur ditanya enakan mana, enakan dulu. Nah dulu tuh hati tuh kayak adem, kita punya pegangan gitu ya. Nah sekarang tuh semakin orang mencari kebebasan kan yang didapat hanya kekosongan. Wih, dalam bro. Berarti bukan kamu masuk ke stand up, bukan kamu terjun ke stand up komedi yang membebaskan pikiranmu, enggak, tapi karena kamu memang sudah membawa itu, sudah bebas, akhirnya kamu masuk ke stand up gitu ya? Iya. Tapi prinsipmu sendiri bebas aja. Bebas aja. Aku gak ada batasan apa-apa. Sing lebih berlagi saat momen orang tua broken home itu. Itu wis benar-benar aku merasa apa mana sing yang aku cari di dunia ini gitu. Oh, berarti aku baru tahu juga kamu ini dibesarkan dari keluarga broken home. Broken home. Oke. Gitu. Ayah sama ibu tapi masih ada semua sekarang? Ayahku almarhum. Ibuku masih ada. Ketika kita kehilangan seorang bapak, itu yang kita tahu kan sosok ibu itu mengayomi, sosok ibu itu perhatian. Pasti ibu sintil pun. Iya. Tapi pernah nggak kita kepikiran setelah aku jadi bapak? Dari semua kalimat pencarian ibu tentang kita, yang nyuruh tuh bapak. Iya. Anakmu guru mulai loh.
ambek telepon, ambek goleki gitu. Peran bapak di situ. Iya. Kamu waktu broken home itu waktu dulu pertama itu di usia berapa? Orang tua mulai nggak akur tuh aku SMP. Pada saat broken home ono rasa sakit hati gak? Banget. Kepada Banget. siapa? Kepada kedua orang tua? Enggak, aku nggak bisa menyalahkan kedua karena aku mengerti masalah masing-masing, ada ekonomi, terus satu kerja kecantol, satu cemburu tapi nggak bisa mengaplikasikan sehingga mabuk-mabukan. Aku mengerti itu, cuman aku marah kepada Tuhan gitu. Kenapa kok ini uripku? Kenapa aku beda gitu dengan teman-temanku di usia SMP? Kenapa aku sangat berbeda, bahkan teman-temanku di kampung bahkan gitu. Entah kenapa aku harus diciptakan berbeda gitu. Kamu ikut ayah atau ibu? Ikut ibu. Ikut ibu. Ibu. Kehilangan sosok ayah nggak semenjak SMP? Iya, pasti. Tapi tidak ada permasalahan ya, tetap baik-baik saja ya. Baik-baik aja tetap. Cuman nek mau ketemu bapakku ya harus ke rumah mbakku. Gitu. Nah, nggak ada yang melarang. Bundaku gak melarang aku ketemu bapakku gak melarang itu. Nah, saat mereka balik itu momen seneng tuh karena di situ aku kan bener-bener pegangan uripku gak ono gitu. Mbakku juga akan hidup dengan suaminya. Ibuku juga sudah gak peduli bapakku gak peduli ibuku gitu. Aku narkoba, minum. Sampai terakhir tuh aku pulang semaput, hangover. Bundaku semaput. Bundamu sing semaput? Semaput juga. Oh, semaput karena juga. aku wis gak kuat. Terus bundaku nangis karena merasa mungkin bundaku saat itu juga merasa aku juga wis hancur gitu. Nek anakku hancur, apa meneh tak goleki nang urip. Mungkin gitu ya. Iya, Akhirnya mbakku dengan betapa bingungnya telepon bapakku pulang terus diramut gitu. Semenjak saat itu balik rukun, beberapa bulan kemudian kecelakaan dan meninggal. Oh iya ta. Turut berduka men. Itu marahku kedua sama Tuhan. Padahal sudah dikasih kayak gitu. Iya. Itu wis di titik benar-benar bapakku menghancurkan ego nih. Pada saat itu ya. Saat itu. Sudah terbuka dengan sudah menepis semua egonya Iya. untuk balik lagi. Tapi kenapa kok kejadian itu terjadi? Iya. Sampai di titik bundaku naik kerja aku diantar. Bundaku ziarah wali itu diantar. Di samping bis tuh bapakku dada-dada terus hati-hati ya gitu. Sampai izin sampai wong sak bis. Dan ternyata itu malah diputus dengan dijemputnya beliau. Itu sih. Sebelum berarti kamu melewati masa-masa kamu drugs dan segala macamnya dulu itu ya. 7 tahun. Ih, karena apa itu? Karena merasa marah tadi itu. Ya, marah, kecewa. Gak ono sing bisa ngerti aku kecuali aku sendiri gitu. Dan Pada saat itu pemikiranmu seperti itu ya. Dan bahkan aku sampai di titik yang aku sendiri capek untuk mengerti hidupku gitu. Iku guru ono pasangan pas iku. Belum. Makanya aku memilih untuk tidak sadar. Iya, sering. Iku terjadi, Bro. Iku terjadi pada siapapun dan iki bisa jadi pelajaran, Fir. Maksudnya gini, ketika orang memilih untuk aku lebih milih untuk gak sadar wis. Iya. Kenapa kon kok moro-moro berhenti? Berhenti itu setelah bapakku meninggal. Karena di saat bapakku urip tuh aku risih. Bapakku tuh tiap malam tuh nek aku belum pulang Mas pasti posisi gitu. Bahkan dia sampai mengikuti komunikasi aku dan temanku. Nek nyari kan gitu posisi. Bapakku pengen sedekat itu sama aku. Terus posisi gitu. Aku risih banget waktu itu. Gak tak bales lah, apalah gitu. Jadi SMS tuh tiap hari cuma lewat-lewat aja. Cuma tak buka. Padahal kan harus bales. balik pada waktu itu, Fir. Sudah balik. Sudah balik ke rumah kan? Belum. Oh, belum balik ke rumah. Belum. Cuman khawatir aja. Khawatir, apa-apa. gitu tiap malam gitu. Bahkan pisah pun ya masih nyari terus. Nyari terus. Pas beliau meninggal, aku baru mengerti gitu. Kenapa aku narkoba terus kenapa aku gak pulang? Aku pengen dicari, aku pengen mengulangi momen posisi SMS dari ayah. Itu tok. Dan itu tidak tak temukan. Dan aku terlambat saat itu. Ya. Sampai akhirnya aku gak ngerti ternyata kalau
Aku OD, aku gak ngerti kalau aku overdosis waktu itu. Pada saat itu, Pada saat itu. waktu kamu pingsan itu, Terakhir, oh bukan, lagi. pingsan itu kan bapak masih ada. Bapak meninggal, aku makin jadi toh. Oh iya iya, semakin menjadi lagi. Karena menanti SMS tadi. Hanya menanti SMS. Iya. Kok sensitif banget loh kan ya asli nih ya bener Asli ya. nih, sebenarnya. Sangat sensitif sekali loh. Bapak tuh menurutku apa ya? Sosok bapak tuh tempat kita mengadu. Kita nih anak masalah cerita nang ibu atau MS atau mama atau siapa, pasti kepikiran juga. Jenaka menjadi beban yang lebih untuk kita sebagai laki-laki. Tapi nek kon nang bapak, kayak masalah itu kayak dadi gak ono kayak ya wis gak usah dipikir maneh. Menenangkan, mengayominya di situ. Kamu kemarin kan pernah ono masalah sing iki. Lebih berat gak dari yang sekarang? Enggak. Berarti kamu harusnya lebih bisa dari yang kemarin. Oh iya ya gitu. Kayak masalah itu hilang. Nah, saat tempat mengadumu iki hilang, kau akan bentuk pondasi baru. Yang pondasi awalnya adalah bapakmu iki hilang nih. Kacau pasti menurutku ya. Kacau pasti. Terus balikmu Saat OD ku, jadi itu udah cuk. pagi itu aku gak ngerti. Kok lek ngerti kono dhewe apa? Pagi itu aku double L, mobil double L itu. Mobil double L, makan siang sabu. Temen-temenku sabu. Nah malamnya aku mau pulang. Entek banget berarti awakmu yo Fir. Banget, ono deh nang Instagramku postinganku sing awal-awal entek banget kan. Pas awakmu suci ku sik panjat. Apa wis entek ku? Masih, sisa-sisa. Kuru get arek iki sumpah. Kuru. Dan ngene lho. Ya. Kegowo kan saiki Ya. ono ya pastilah orang pasti mari gawe ku pasti ono lah. Tipis-tipis pasti ketok. Sisa-sisa ya ono. Terus Fir. Malamnya itu aku pengen pulang sebenarnya, cuman karena teman-teman ngumpul sangat banyak, minumlah kita arak waktu itu, minum arak sama ganja. Jadi si Gondeng 4 dimensi kan bisa. Iya, efek pagi siang tuh belum selesai diajar itu. Terakhir tuh aku ngeblur motoku, pokoknya aku kalau nonton cuman bisa satu titik, lainnya bokeh gitu, kayak kamera sing jadi itu asik kan. Lensa. Terus aku mau kencing tapi gak pamit konco-koncoku, ternyata aku hilang. Udah ku mau. Iya, aku sempet cinta inget tuh aku kebangun toko tidurku dan aku gak bisa lapo-lapo bener-bener lemes dan aku krungu suara jantungku. Dek 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 gitu. Denger loh ya, enggak kerasa, denger. Dek 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 gitu. Tambah cepet ngono. Cepet banget, bukan tambah cepet, emang wis cepet gitu. Bahkan dodoku juga kerasa nyeri karena saking deg-degannya tadi. Terus aku ngomong dalam hati, ya wis lah, mungkin itu waktuku usai, tugasku selesai gitu. Tugas apa padahal kurang belas lo ya. Kurang belas ada. Belas yuk. Nah, tugas hidup di dunia. Ya wis aku tidur. Nah, aku kebangun oleh sinar matahari. Ternyata wis muntah tok. Nang rumah sakit gak? Enggak. Dirawat di rumah. Paginya pun langsung tangi. Aku kembali ke teman-temanku di salah satu kos-kosan. Loh, kan ngomongnya digolek iki nanti ae. Iya aku ngoyo nang limbah keturun gitu. Loh, Tapi gak tak ceritakan semua. Semenjak saat itu begitu tangi itu aku wis mikir, oh ini kesempatan keduaku gitu. Ada lagi. Aku pulang jaluk sepuro nang bundaku, tak cuci gini kaki. terus ya wis. Setelah saat itu aku wis berhenti. Benar-benar berhenti. Kecuali minum. Susah loh Fir untuk berhenti. Susah, kita harus cabut dari lingkungan nih. Yang bikin kita narkoba itu karena lingkungan menurutku ya. Kita Ada masalah ditambah dengan lingkungan yang nyaman, masuklah itu obat. di saat kita tinggi ya loh, pasti ada beberapa momen tuh kita pengen berhenti, pengen apa gitu. Tapi susah karena lingkungan. Nah, pilihan itu yang aku cabut. Jadi aku nganalisa apa yang berat. Aku ninggal narkoba ya itu lingkungan. Makanya aku cabut dari lingkungan situ. Aku ke stand up comedy. Melampiaskannya ke stand up. Iya, melampiaskan ke stand up. Iku salah satu alasan kenapa kok ya aku pengen melebu stand up karena memang aku ya pengen itu melampiaskannya di situ. Cuman itu wis ya, hal positif untuk melampiaskan kita lega, menyampaikan apa yang menjadi keresahan kita, tapi ya orang justru respect. Iya. Cuman di Kita kesenian dapat ini. apresiasi di situ ya. Sekarang apa sih mbok golek nang uripmu Fir? Sekarang sih pertama penyesalan yang pengen tak akui gitu.
sebagai seorang manusia kita harus berani mengakui penyesalan. Penyesalan terbesar itu adalah aku tidak mengerti dan tidak benar-benar tidak terbayang punya masa depan sing begitu cerah ternyata. Dari masa laluku yang begitu kelam aku marah kepada Tuhan 2 kali, marah besar. Aku dikasih anak sing lucu, dikasih istri sing benar-benar penurut gitu. Nah, kalau ditanya sekarang apa sih mbok cari ya aku pengen jadi bapak yang membanggakan untuk anakku. Cinta pertamanya anakku harus aku, dan aku pengen jadi suami yang benar-benar kuat kayak bojoku. Karena cuman bojoku satu-satunya perempuan yang saat aku jadi sampah pun dia memilih duduk bareng sampai sekarang. Itu toh. Makanya aku ditakoki, Fir, apakah pengen poligami dan lain-lain? Gak semudah itu menurutku, dan aku juga nggak akan punya, gak akan punya kemampuan untuk mempunyai istri 2, Kak. Dan aku nggak mau itu gitu. Satu-satunya poligami ya orang yang sudah poligami menurutku orang yang punya kemampuan, gift dari Tuhan lah, sing dia lebih dari aku pasti gitu. Nah, aku nggak mau. Kan selama ini sudah menjadi bapak yang baik, sudah menjadi suami yang baik menurutmu pribadi, atau masih berusaha? Menurutku pribadi sudah. Dan akan terus konsisten sudah. Gitu. Karena ya di dalam kamu membangun keluarga sendiri, apa yang kamu tekankan? Nilai apa yang kamu? Cinta dan kasih. Bojomu sangat mengerti kamu banget ya? Sangat amat. Aku mabuk berapapun aku, ya mungkin aku juga pasti selalu minta maaf di pagi harinya ambek bojoku ketika aku gak pulang. Ya. Aku mabuk ataupun apapun, gak pernah goleki saiki. Yang penting dia telepon aku di mana, sama siapa, dan dia akan telepon temanku yang aku sebut saat itu sama aku. Oh, nek Firsa bener di sini ya udah. Sesabar itu memang istriku. Makanya aku benar-benar cintai. Sama lah kayak bojomu. Iya. Kini sempat ngobrol bareng, jadi aku sama Firsa sempat ngobrol bareng nang motor bahwa memang ya kita seperti ini dikasih sesuatu yang sangat bertolak belakang juga, itu menjadi sebuah hal yang berat. Iya. Kita bisa kok ninggalkan konco-konco circle atau apa iso demi perempuan ini sing paling mengerti kita. Bukan paling cantik deh. Ya. Paling mengerti cukup. Paling mengerti, paling sabar, paling bisa meredam emosi kita, paling bisa ngimbangi kita saat bahagia. Wis cukup. Aku tahu berbuat satu hal yang sangat amat fatal ya, menurutku ya. Dan aku pun juga sudah melakukan penyesalan, nggak hanya meminta maaf, tapi memang penyesalan pada diriku sendiri terhadap kejadian itu. Dan caranya gini, bojoku itu iso gini, memaafkan kata-kata kan, daleman gini nggak ngerti kan, tapi dia itu bisa berbuat satu hal yang membuat aku itu luluh, Pak. Kayak DE malah menunjukkan lebih bahwa DE ku sayang ambek aku, cuk. Gitu. Iku lho Fir, sing kok iso ya, aku sampai anjing. Coba lah diwale, entek pasti kon. Entek pasti. Dan itu juga yang membuat anjing kayak ini hal seperti ini gak pantas kita terima. Iya. Dengan kita sebagai wong lanang seperti iya, ini. Iya, Fir. Itu memang. Kan sebegitu cinta matinya dengan keluargamu, dengan sekarang bundamu, istrimu dan anakmu ya, prioritasmu utama dalam mereka bertiga itu ya. Aku tuh nang ke rumahnya bundaku tuh gak pernah pasti menyediakan uang di OVO ataupun apa gitu, karena sekali ini bundaku minta pasti tak tukokno gitu. Apapun itu aku selalu sparein itu, dan istriku sangat memahami itu. Bahkan uang bulanan kayak bundaku pun istriku sing ngelingno. Kayak rezeki kita bakal seret loh. Kenapa? Kamu guru ngirim bunda gitu. Oh iya gitu. Bahkan istriku. Kon lek gak mendapatkan pressure seperti itu besarnya dulu ya, maksudnya sebesar itu pressuremu dulu, kon dewe mungkin nggak akan bisa senyaman ini di dunia ini untuk pun kerjaanmu itu lek kene mau ngobrol ambek Butini ya, kan di dalam sebuah ludruk itu ono sing bagian ngebom, ono sing bagian ya, ngumpan. Terus saya kamu pengumpan ya, pengumpan dan juga striker ya. Malah aku bisa semua ya.
Kon akan all around ya. Iya, sebenarnya. Dan itu tidak mudah didapatkan kalau orang tidak punya pengalaman. Mungkin Iya loh. bisa jadi. Iya loh, Fir. Karena aku gandeng siapapun di Muncul wonge, kon iso muncul no wong iku juga. Iya, bener itu. Iya nggak sih? Sebagai sebagai partner lah. Iya. Kon iso memunculkan orang iku juga. Iya, karakterku sama Mas Dono kenapa meskipun kita banyak perbedaan sudut pandang, kenapa kita masih gandeng karena itu, karena kita nggak sudah cukup dikenal dan kita nggak mau one man show. Ya kita pasti ketika dalam sebuah sketsa satu lucu, kita pasti dorong itu support untuk lucu terus. Makanya itu aku sevisi sama Mas Dono naik masalah komedi. Gandeng Dustin, gandeng Rispo, gandeng siapa lagi ya, talent Emily Arya, Vox aja gitu. Karena aku tahu kapan saatnya aku ngumpan. Tapi ada kalanya ketika seorang pengumpan itu tidak dilihat. Iya. Orang melihatnya adalah yang diumpan. Oh, sangar sing kira partner iki sapa? Oh, Firza. Baru ngeh pada saat itu, padahal sebenarnya beban beratnya adalah di Pengumpan dan pembagi situasi itu tadi. Tapi kadang orang juga akan bisa membandingkan gitu. Ketika Dustin sing lucu. Dustin nama Muslim, lucunya kan dia di stop Seperti stop, apa? Kan. Nah, ambek aku kan terus tak hajar terus kan, tak bikin kesel apa. Betul. Ya akhirnya ternyata Dustin nih nge-treatmentnya gini nih, kayak Firza gitu-gitu. Akhirnya nemu gitu juga sih. Meskipun nggak akan segede Dustin namaku ketika dalam satu kontennya gitu. Dan aku ngerti itu kemasan untuk penonton, aku ngerti. Kalau orang membandingkan kamu dengan Dono, tanggapanmu piye? Dono iku lho, lucu rek Dono iku rek. Firza iku lho. Yo, gandengane Dono, ngono misalnya. Iya. Ya. Yang terjadi sekarang tuh beda. Kalau terakhir lucu tuh aku, terakhir keren tuh Mas Dono. Tapi dua-duanya lucu. Gitu. Yang terbagi sekarang ya. Jadi Mas Dono tuh ngambil porsi keren nih kan. Karena itu basic background. Dia pintar macak dan lain-lain. Aku bener-bener full lucu total. 24 jam aku apa lucu, boleh kok gitu. Itu yang terjadi. Jadi nek dibandingkan aku sama Dono juga. Kan orang awam nggak bisa ngelihat itu Fir kadang, iya kan? Tapi ya beberapa komen ya emang Firza Bronto lucu. Kayak aku nang podcastnya Mas Dono yang mendoan, begitu dicintainya Ya, aku ya. gitu. Insight pasti tinggi banget ketika aku sana. Aku bersyukur dengan follower 50.000 sekarang. Mereka semua orang-orang asik. Gitu. Meskipun ada sih beberapa kritik yang terlalu pedes ya, dengan kalian mencet tombol follow ya aku terima kasih gitu. Bentuk terima kasihku adalah mendengarkan kalian gitu. Nah aku. Wis tatak dengan segala macamnya. Wis ikhlas dengan segala macamnya Fir. Iya, benar. Ikhlas apapun itu. Apapun. Kon wis berdamai dengan dirimu terhadap apapun yang akan terjadi ya. Iya. Aku Baik buruknya ya. Aku pernah susah, aku pernah kejebak narkoba, aku pernah di titik yang sekarang sih menurutku sangat luar biasa. Selagi ada istriku di sampingku ya, apa sih baru tak khawatir no. Istriku siap soro. Aku pernah awal nikah tuh kentekan duit utang bed waktu itu, tak ingat. Utang duit 300. Dan istriku juga nggak masalah. Nggak menuntut sing lebih, enggak. Kamu harus bekerja keras gitu. Kalau kita hasilnya segini ya wis, biar urusanku nanti tak cukup-cukupin masa apa. Kon ketemu nang ndi? Stand up. Oh iya. Pas kon stand up. Waktu stand up, dia penonton depan sendiri. Terus kita kenalan, aku minta line, aku goda-godain DE. Dia punya pacar, akhirnya waktu itu pacarnya agak sedikit gak ngereken lah gitu. Aku datang ke rumahnya, orang tuanya masih pro sama mantane gitu. Ini siapa nih? Seorang seniman yang tidak jelas hidupnya gitu. Tapi karena ketika ditanya papai, kamu serius nggak sama anakku gitu. Nah aku kan karena seorang laki-laki yang satu gak punya bapak, satu gak punya tempat untuk mengadu tadi, aku terbiasa untuk semua sendiri. Iya. Apapun akan tak jalani sendiri gitu. Termasuk dijak ngobrol papa ya aku bilang siap. Papa mau besok nikah, Firza siap. Gitu. Tapi kalau papa minta resepsi, Firza belum ada uang. Tapi nek sebatas KUA, Firza siap. Dan itu sih nggak papa lulu. Papa ngerti agama. Saya tuh tahu agama, saya paham agama. Kalau sekarang saya menjudge pekerjaanmu cuma outsourcing itu terlalu munafik untuk aku percaya Tuhan
rezekimu ke depannya kamu yang tahu, rezekimu ke depannya Tuhan yang akan ngatur gitu. Dengan kamu bilang siap untuk menikahi anak saya, tidak ada alasan saya untuk menolak. Ya wis, menikahlah kita. Sebagai seorang seniman sendiri, Fir, kamu apa yang kamu rasakan kalau kamu menjadi seniman di Surabaya? Menjadi seniman di Surabaya itu benar-benar dicintai sama kotanya sendiri. Untuk mereka yang follow aku, ya aku begitu dicintainya memang. Gitu. Firza ini kenapa kok tak sebut seniman? Karena seorang seniman itu tahu akar dari sebuah kesenian, dan dia ini gak main sekedar berawal dari stand up comedy, tapi dia itu ngerti akar komedi di Surabaya. Iya. Kon ngerti kabeh Bang, kon ngobrol ambek Butini. Iya, Bojo Jakarta. Bojoe Jakartolo, buat yang nggak tahu Ludruk ya. Iya. Itu adalah sepuh, yes. Bener. Dan kon ngerti kabeh Fir yo. Iso ngimbangi ngobrol. Dan kon ngobrol terus, ngobrol terus. Ya mungkin karena aku seneng emang dengan kesenian iki. Makanya secara nggak langsung apa yang tak lihat ya itu yang tak rekam. Dalam banget deh, emang ngobrolnya itu banyak banget. Iya. Aku jadi setan kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tuh satu-satunya kayak pride yang harus tak jaga karena aku adalah cucu Imam dari Bapak Zainuri. Kakekku itu. Ya wes. Nek Ramadan tuh aku bener-bener ya Islami Firza tuh Ramadan gitu. Oh iya? Iya. Gak bolong blas? Sama sekali. Bertahun-tahun aku gak pernah bolong. Teman-teman komedi sandian jarang ana sing poso. Mereka makan nang ngarepku wis makan ae. Karena ya aku ngerti 360 hari aku bebas melakukan apapun terlepas itu maksiat atau enggak. 30 hari aku punya waktu untuk bertobat ya tak maksimalkan itu, Dok. Aku tuh gak iso ada bapak, ibu, anak, istri wis gak iso. Ono sing akeh sing ngerti gak, Fir? Akeh sing ngerti. Aku ada satu fakta lagi sing aku juga gak pernah buka. Aku buka waktu di outing talent MLI. Kenapa sampai detik ini aku masih alkohol? Ada cheating, mungkin aku pecundang ya, aku nggak berani menjalani itu. Jadi 2012 aku tuh stand up wis ngejob lokal. Almarhum bapakku pengen mengantarkan aku saat aku nge-gigs itu. Aku gak ngerti sama sekali kalau itu ternyata kebanggaan buat beliau gitu. Anak lanangi jadi seorang entertain wis dibayar orang untuk menghibur gitu. Aku malu karena materi stand upku tentang bapakku mabuk. Itu lucu banget memang. Sampai bapakku tuh bilang ke tanteku, "Terno apa ponakanmu itu?" gitu. Gua aku ceritanono ya gitu. Soalnya tak terno izin gitu. Aku stand up bla 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 bla. Beberapa bulan setelah itu bapakku meninggal. Itu adalah permintaan dari pertama dan terakhir, tapi aku gak bisa mewujudkan. Makanya sampai sekarang aku masih mencoba. Ketika aku bayangan itu selalu menghantui, coba bapakku melok waktu itu. Ketika aku segede ini, sebesar ini sekarang ya, beliau udah tahu gitu. Tapi sekarang kan beliau gak tahu. Mungkin di alam sana beliau lagi kebeban, anakku yang laki ini berkutat dengan narkoba, anakku yang laki ini belum sukses gitu. Makanya tatuku adalah bapakku Widarto inisial W. Dan ini tanggal wafatnya. Gitu. Iya, makanya aku bahas status sampai lali deh. Itu kenapa kamu belum bisa berhenti dengan alkohol? Belum bisa. Ada rencana berhenti? Ada, tapi bayangan itu aku gak tahu gimana cara membayar penyesalan itu, aku gak ngerti juga. Aku berbakti sampai bundaku, aku masih dihantui. Aku menjadi bapak yang mungkin kayak bapakku ke aku, yaitu aku ke LZ. Aku begitu menyayangi istriku, begitu mencukupi istriku ya. Bayangan itu terus ngejar terus. Iya, dan aku gak tahu membayarnya gimana gitu. Kurang damai. Belum sampai saiki. Dan bapakku juga wis gak ono gitu. Gimana bayarnya? Gimana menunjukkan aku udah segede iki sekarang gitu. Dan itu hasil didikan. Tenang Pak, maksudnya ngono. Iya. Tenang. Gitu. Dan aku masih dihantui, gak ngerti lah. Kalau untuk itu aku belum nemu jawaban. Cita-citaku tuku cherry. Motor cherry. Kenapa? Karena bapakku dulu pernah karena pengen punya mobil untuk antar jemput tetangga-tetangga kan dapat duit tuh. Dan itu ku cherry bodong. Makanya aku pengen beli mobil cherry untuk mengenang bapakku.
ya iki di luar anu ya, cuman dari kacamata aku tuh ya. Ketika kamu sudah bisa berdamai dengan situ, mungkin bisa lebih tenang juga bapakmu. Mungkin. Terima kasih ngobrol bareng Firza yang sudah menceritakan journey-nya dia, perjalanannya dia bisa sampai kayak gini. Jadi sebenarnya kalau bisa tak simpulkan ya, jangan hanya menilai orangnya itu ketika sudah ada di depan kamera saja, tapi perjalanannya dia yang membentuk dia jadi seperti ini. Mungkin. Thank you, bro. Thank you.